Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sobi ajmain, amma ba'd. Sebelumnya, tujuan dari pembuatan video ini yaitu memenuhi tugas mata kuliah Etika Bisnis Islam dan Profesi yang diampu oleh Ibu dosen Diah Mukminatul Hasimi, Sarjana Ekonomi Syariah. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Cahyo Prasetyo 2151030014 dan yang kedua Icen Galintinas NPM 2151030173 dan yang ketiga Nada Anissa NPM 2151030195. Jangan kemana-mana ya, tonton terus dan jangan di skip-skip agar kalian mendapat ilmu dan kami sebagai pemateri akan mendapat berkah, dan ilmu yang kami sampaikan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tonton terus ya guys. Ada yang mengerti etika dan bisnis itu? Baik, saya jelaskan ya. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti ethos. Dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, dan habitat. Etika juga diartikan kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap cara berpikir, serta karakter dan kesusilaan. Etika adalah ilmu tentang adat kebiasaan atau yang biasa dilakukan berhubungan dengan perasaan batin dan kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan tersebut. Etika secara terminologi adalah nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika juga diartikan sebagai the systematic study of the nature of value, concept, good, bad, or right, wrong, etc. and of general principle which justifies us in applying them to anything, also called moral philosophy, atau sebuah studi secara sistematis yang membahas masalah baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya. Etika adalah prinsip-prinsip umum yang membenarkan manusia untuk mengimplementasikan beberapa hal tersebut. Juga disebut dengan filsafat moral. Etika secara juga didefinisikan the discipline dealing with what is good and bad, with moral duty and obligation, a set of moral principles or values, a theory or system of moral values, atau suatu disiplin yang berkaitan dengan baik dan buruk, berhubungan dengan tugas dan kewajiban moral, serta seperangkat prinsip nilai moral, teori serta sistem yang bermuatan nilai-nilai. Kay Bertens melakukan perbandingan makna antara etika yang tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dalam terbitan lama dan baru. Kemudian Bertens menuliskan bahwa arti etika dalam KBBI lama dalam tanda kurung Purwodarminta sejak 1953 adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Sedangkan arti dari etika dalam KBBI baru atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1988 adalah A. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. B. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan dan atau masyarakat. Jadi, etika bisnis adalah standar-standar nilai yang menjadi acuan bagi para pelaku bisnis, mulai dari pemilik usaha, manajer, karyawan. Etika bisnis adalah ilmu yang mengatur hubungan antar perorangan atau hubungan antar organisasi bisnis dengan pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan standar moral yang berlaku dan diperbolehkan. Beikun menjelaskan bahwa
banyak di antara pakar etika bisnis yang mendefinisikan bahwa etika bisnis menjelaskan mana yang benar dan salah, dan melakukan hal-hal yang benar saja. Aktivitas tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip yang diyakini sebagai prinsip moral dan kebenaran, sesuai dengan keadaan dan situasi. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tonton terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Anissa dengan NPM 2151030195. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu B. Perbedaan etika, moral, akhlak, dan norma dalam konteks bisnis. Etika adalah nilai-nilai ataupun norma-norma yang menjadi pegangan bagi suatu organisasi bisnis. Dalam mengatur kegiatan bisnis, mereka yang dituangkan dalam kode etik organisasi berdasarkan ukuran baik dan buruk perilaku manusia. Dalam Islam, etika seringkali disamakan dengan akhlak, yang mempunyai arti secara etimologi adalah budi pekerti, watak, dan tabiat. Kata akhlak, yang berarti budi pekerti, memiliki makna bahwa budi adalah kesadaran manusia yang didorong oleh pemikiran dan juga rasio. Sedangkan pekerti adalah apa yang terlihat dalam diri manusia karena dorongan dari perasaan hati yang disebut dengan behavior atau perilaku. Jadi, budi pekerti adalah perpaduan dari rasio dan rasa yang mempunyai manifestari pada karsa dan juga tingkah laku manusia. Akhlak yang dimaknai dengan etika sebenarnya lebih dominan sesuai dengan definisi moral. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos atau jamak atau mores yang berarti kebiasaan dan adat. Kata mos dalam bahasa Latin sesuai dengan kata ethos dalam bahasa Yunani, dan dalam bahasa Indonesia, moral adalah aturan tentang kesusilaan. Moral yang terkait dengan apa yang benar dan salah dalam kehidupan manusia, yang dianggap benar ataupun baik oleh kebanyakan manusia sesuai dengan standar perilaku yang tepat pada kelompok maupun masyarakat tertentu. Maka jawabannya adalah dengan adanya penerapan etika bisnis dalam sebuah organisasi bisnis ataupun perusahaan, maka reputasi perusahaan akan menjadi baik dan reputasi merupakan satu keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh para pesaing. Sebuah entitas bisnis harus selalu mempertimbangkan reputasi dalam setiap aktivitasnya dengan cara membangun etika di dalamnya. Implementasi etika bisnis dalam sebuah entitas harus beriringan dengan implementasi akhlak, moral, dan norma-norma dalam organisasi bisnis tersebut. Lalu C. Etika, agama, dan bisnis. Relevansi antara etika dengan bisnis Islam. Berkembangnya etika bisnis dimulai ketika terjadi banyaknya penyimpangan yang melibatkan para pelaku bisnis di perusahaan-perusahaan kelas dunia dalam bisnis internasional. Misalnya, ada beberapa kejadian kecurangan seperti skandal SUA di perusahaan Lockheed, pencurian komponen komputer, IBM, dan lain sebagainya. Apabila sebuah perusahaan menerapkan etika bisnis dalam manajemennya, maka setidaknya menurut Duska tahun 2007 ada 4 keuntungan yang akan diraih olehnya. Yang pertama, itu keuntungan perusahaan. Yang kedua, integritas diri dan kepuasan terhadap manajemen. Yang ketiga, kejujuran dan kesetiaan karyawan. Lalu yang terakhir, keempat, perusahaan akan mencapai kepuasan pelanggan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu D tentang prinsip-prinsip bisnis Islam dan kesesuaiannya dengan etika bisnis Islam. Yang pertama ada prinsip filantropi dalam bisnis Islam. Filantropi adalah kedermawanan seseorang karena kecintaannya dengan manusia yang lainnya. Filantropi dalam Islam diwadahi oleh beberapa perintah tentang berzakat, bersedekah, berinfak, dan berwakaf. Bahkan beberapa anjuran-anjuran kebaikan di antara manusia juga telah banyak diatur dalam Islam terkait bagaimana seorang manusia harus mencintai manusia yang lainnya. Yang kedua ada prinsip altruisme dalam bisnis Islam. Altruisme adalah sebuah sikap di mana seseorang berada di area yang mana mempunyai perasaan yang sama dengan orang lain. Misalnya ketika seseorang merasa dibohongi itu sakit, maka ia tidak akan membohongi orang lain. Common sense merupakan kesadaran umum yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya ketika seseorang menyerobot antrian, maka common sense tersebut buruk.
atau ketika ada kakek-kakek menyeberang jalanan dan tidak ada satupun yang membantu. Maka ini juga contoh adanya common sense yang buruk. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Etika adalah suatu cabang filsafat yang berkaitan dengan kebaikan ataupun moralitas perilaku manusia. Etika merupakan aturan yang timbul dari perilaku yang baik dalam masyarakat, sehingga aturan-aturan tersebut tidak boleh dilanggar. Katsoff menyatakan philosophical inquiry into the nature and ground of morality, suatu penyelidikan filosofis terhadap sifat dan dasar moralitas. Jadi etika bisnis adalah standar-standar nilai yang menjadi acuan bagi para pelaku bisnis, mulai dari pemilik usaha, manajer, karyawan. Etika bisnis adalah ilmu yang mengatur hubungan antar perorangan ataupun hubungan antar organisasi bisnis dengan pihak-pihak yang berkepentingan, sesuai dengan standar moral yang berlaku dan diperbolehkan. Materi yang sudah kami sampaikan di samping dapat dipahami dan baik, saya rasa sudah cukup ya untuk pertemuan pada kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan naskah teks maupun editing video, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami mohon ampun. Walaupun video ini dibuat dalam keadaan kurang sempurna, niscaya ilmu yang telah kami sampaikan dapat dipelajari dengan baik, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Saya sudah cukup. Kami undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, share, like and comment ya.